Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 asal Kabupaten dari Bulukumba akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual yaitu coaching dalam supervisi akademik. Sebagai observer, saya sendiri Pak Iskandar SPD dari SD 218 Batang. Selanjutnya, saya Wardania SPD dari UPT SD Angkatan 1 Arah bertindak sebagai coaching. Selanjutnya, saya Irnayani SPD asal sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba bertindak sebagai coach. terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iskandar. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Irna? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Iskandar? Ya, alhamdulillah juga Ibu Irna, keadaan saya dalam keadaan sehat. Oh iya Ibu Irna, kalau saya tidak salah hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Bolehkah Ibu Irna? Boleh Pak. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Ibu Irna ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu Irna itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai juga dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan apakah juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan kepada coachee. Dan jangan lupa Ibu Irna ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Itu mungkin sebelum dilakukan proses observasi, masih ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Irna. Bolehkah Ibu Irna? Boleh Pak Iskandar. Ya, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Irna kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sendiri. Ibu Irna, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Irna kembangkan atau yang akan dilakukan nanti Ibu Irna di observasi maksudnya? Yang lebih spesifik yang nanti saya kembangkan di sini Pak, yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan yang pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh baik, jadi ada dua Ibu Irna ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu diantaranya mendengarkan lebih aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara kedua ini Bu Irna, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa itu Ibu Irna? Ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coachingnya, yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching di sini mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya seperti itu Pak Is. Oh baik Ibu Irna. Jadi indikator ketercapaiannya proses coaching nantinya pada saat coaching itu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kira-kira begitu Ibu Irna ya? Iya Pak. Nah, terima kasih atas jawaban Ibu Irna, dan silakan Ibu Irna melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi Ibu Irna ya. Iya Pak. Silakan Ibu Irna melakukan proses coachingnya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wardania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Irna. Katanya kemarin ada yang ingin Ibu ceritakan ya? Ya betul, Irna. Di sini ada siswa saya yang di sekolah itu yang sering melanggar peraturan, Ibu. Oke, baik Bu Wardah. Jadi kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu Wardah. Jadi apa tujuan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mempunyai solusi, Ibu. Bagaimana siswa saya ini tidak melanggar lagi peraturan kelas, Ibu. Baik Bu Wardah. Bagaimana bentuk pelanggaran yang siswa Ibu Wardah yang mereka lakukan? Banyak sekali, Bu. Saya kan wali kelas 9, Bu. Setiap hari ada saja laporan dari guru tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini, Bu. Kemudian seperti tentang kerapian, bajunya yang keluar, dan nanti ditegur baru memasukkan lagi bajunya ini, Bu, atau celananya. Terus beberapa anak juga sering telat masuk ke kelas saat pergantian jam. Dan paling sering itu, Ibu, saat jam istirahat ke jam selanjutnya. Terus telat juga mengumpulkan tugas, Ibu. Terus bertengkar dengan temannya. Aduh, Ibu, ini saya tulis setiap hari, Bu. Jadi ini berkaitan tentang anak walinya Ibu Wardah di kelas ya, yang sering melanggar peraturan, seperti ketidakrapiannya dalam berpakaian, kedisiplinan waktunya, dan masalah tentang kurang rasa saling menghargai dan menghormati. Yang itu yang membuat mereka bertengkar. Benar demikian Bu Wardah? Ya, benar sekali, Bu. Setiap hari kepala saya dibikin pusing ini, Bu, tentang masalah ini, Bu. Apa indikator keberhasilan dari pencapaian kita hari ini? Saya ingin mempunyai solusi supaya ada lagi ide-ide mereka, memiliki motivasi lagi untuk belajar, kemudian mempunyai kesadaran diri untuk mentaati peraturan sekolah, Ibu. Bagaimana gambaran Ibu Wardania tentang siswa yang memiliki motivasi internal dan kesadaran diri dalam menaati peraturan? Gambaran saya itu, Bu, siswa yang pengennya selalu rapi itu, Bu, mulai datang ke sekolah, kemudian sampai jam pulang, Bu. Kemudian mereka itu disiplin, masuk kelas setiap waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu, memiliki rasa saling menghargai dan menghormati. Dan semua ini, Ibu, mereka lakukan atas keinginan mereka sendiri, Bu, tanpa paksaan, Ibu. Baik, Bu Wardah. Penjelasan Bu Wardah itu bisa kita sebut dengan kondisi ideal seorang siswa yang memiliki motivasi internal untuk menaati peraturan. Sekarang, bagaimana sebenarnya kondisi siswa Bu Wardah? Berapa persen dari siswa Bu Wardah yang belum memiliki motivasi internal ini? Sebenarnya, Bu, hanya sedikit, Ibu, sekitar 2 atau 3 orang, Bu, dalam kelas itu, Bu. Ini sebenarnya, Bu, bukan hanya terjadi di kelas saya, Bu, tapi juga ada terjadi di kelas lain, Bu. Baik, Bu. Jadi sebenarnya hanya sebagian kecil ya. Namun sebagian kecil ini sangat berdampak bagi teman-teman siswa Ibu di dalam kelas seperti itu. Ya, Bu, betul, Bu. Takutnya siswa lain ini, Bu, nantinya ikut-ikutan melakukan pelanggaran. Hal ini yang saya takutkan, Bu. Oke, Bu Wardah. Berdasarkan masalah yang Ibu paparkan tadi, kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Saya telah berdiskusi dengan guru BK, Ibu. Guru-guru lain tentang permasalahan ini. Sudah ada konsekuensinya, hukuman yang diberikan siswa yang melakukan pelanggaran itu, Bu. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi pada ini, Bu. Sampai sekarang masih ada saja siswa yang melanggar. Dan rata-rata yang melakukan itu, Bu, masih siswa yang sama, Ibu. Yang sama dengan sebelumnya, Bu. Jadi sudah ada koordinasi dengan guru BK dan guru lain juga ya. Jadi sudah ada tindakan yang diberikan, pemberian konsekuensi dan hukuman. Namun hasilnya masih belum sesuai dengan yang Ibu harapkan. Selanjutnya Bu Wardah, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk sekarang ini? Berhubung masalah ini tidak hanya terjadi pada anak wali saya, Ibu, namun juga dengan siswa lain. Jadi saya berpikir itu, Bu, mungkin kami guru-guru sekolah itu perlu bertindak, perlu mengambil langkah untuk mengatasi hal ini, Bu. Langkah-langkah yang seperti apa yang bisa Ibu Wardah lakukan
agar siswa di sekolahnya Ibu Wardah ini bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan? Mungkin dengan membuat keyakinan kelas Ibu ya. Selama ini yang ada di sekolah kami itu hanya peraturan sekolah Ibu atau peraturan kelas saja Bu. Mungkin dengan diperbaharuinya menjadi sebuah keyakinan bisa membuat siswa memiliki lagi motivasi untuk bisa belajar dan menjalankan ini Bu, karena mereka meyakini esensi nilai dan keyakinan kelas tersebut Ibu. Baik Bu, jadi Bu Wardah akan memperbaharui peraturan menjadi keyakinan kelas. Seperti itu ya? Ya Bu. Selanjutnya, langkah-langkah yang seperti apa yang akan Ibu tempuh untuk menerapkan hal tersebut? Mungkin sebelumnya Ibu saya koordinasi dulu dengan sama wali kelas Ibu. Kemudian untuk sama-sama menerapkan hal ini di kelas masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan guru mata pelajaran agar senantiasa mengingatkan siswa tentang keyakinan kelasnya. Baru selanjutnya pembuatan keyakinan kelas bersama dengan semuanya Ibu. Baik, bagus sekali ya rencana Ibu dan sangat sistematis. Betul sekali ya, budaya positif seperti ini memang harus dikoordinasikan dengan warga sekolah sehingga penerapannya bisa menyeluruh. Selanjutnya Bu Wardah, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu paparkan tadi? Saya rasa itu Bu, rencana ini kita katakan berhasil jika setiap kelas telah mempunyai keyakinan kelas yang terpajang di dinding Bu, dan semakin sedikit yang maka tidak ada lagi Bu yang melakukan pelanggaran Ibu. Rencana yang luar biasa ya Bu Wardah. Ibu Wardah telah menyusun langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dan menentukan indikator keberhasilannya. Jadi kapan kira-kira hal ini bisa dilaksanakan? Saya rasa Ibu besok mulai didiskusikan dengan warga sekolah. Kebetulan Bu besok ada rapat bulanan di sekolah kami. Dan ini dan untuk pembuatan keyakinan kelas, saya rasa minggu ini Bu, saya sudah bisa diskusikan dengan siswa dengan dipandu oleh wali kelas masing-masing Ibu. Wah, mantap ya Bu Wardah. Tidak terasa ya, waktunya sudah 15 menit. Terakhir mungkin ya Bu Wardah, siapa yang bisa membantu Ibu Wardah untuk berkomitmen untuk menyusun rencana yang dilakukan tadi? Saya Bu kepala sekolah kita, guru BK juga, dan ini bisa membantu saya dalam hal ini Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi hari ini Bu Wardah? Saya akan menceritakan hasil rencana yang saya paparkan tadi. Mungkin bulan depan Ibu, saya meminta waktunya jika benar lagi untuk kembali mengobrol dengan saya Bu tentang hasil rencana saya ini Bu. Baik Bu Wardah ya, luar biasa. Apa yang Bu Wardah dapatkan dari sesi hari ini? Luar biasa Ibu ya. Kebingungan saya tentang tingkah laku siswa sekolah saya sering melanggar peraturan itu tidak lagi memiliki melakukan pelanggaran Ibu, dan akan memiliki motivasi untuk terus belajar, dan akhirnya dan alhamdulillah saya bisa menemukan solusinya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya Ibu Wardah. Ya Bu, terima kasih Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Irnayani. Ibu Irnayani tadi sudah melakukan praktek coaching. Tentu Ibu Irnayani memiliki pengalaman yang baru, kesan-kesannya melaksanakan coaching. Dengan coachingnya, saya ingin tahu ini Bu Irna, bagaimana tadi kesannya ketika Ibu Irna melakukan proses coaching. Apakah coachingnya sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana menurut Ibu Irna? Ya, alhamdulillah ya Pak Iskandar, setelah melakukan coaching hari ini bersama Ibu Wardania, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, saya senang mendengarnya. Alhamdulillah Ibu Irna telah melaksanakan observasi bersama coach tadi. Namun Ibu Irna, ada sedikit pertanyaan yang saya akan utarakan kepada Ibu Irna terkait coach tadi. Pertanyaan yang pertama Ibu Irna, kira-kira Ibu Irna apa saja hal yang didapatkan
pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Ya, yang sudah saya dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, selama coaching ini Pak Is, saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan prosedur, artinya saya sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan kepada coachingnya itu bagaimana tujuan dari pembicaraan hari ini. Kemudian setelah saya bertanya-tanya tujuannya, saya mengidentifikasi kepada coachingnya itu sendiri. Setelah itu saya menanyakan lagi rencana aksi kepada coachingnya. Dan tidak lupa saya juga bertanya, memberikan pertanyaan pemantik tentang tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia bicarakan kepada saya, Pak. Baik Ibu Irna, luar biasa tadi penjelasan dari Ibu Irna. Nampaknya Ibu Irna tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Juga saya mengamati tadi bahwa Ibu Irna sudah menyampaikan kepada coaching apa tujuan yang ingin kita capai setelah proses coaching ini. Ibu Irna juga sudah berhasil menyampaikan coaching ini sesuai dengan alur-alur tirta, mengidentifikasi permasalahan dari coaching dan memunculkan solusi sendiri dari coaching. Kemudian yang paling menarik bagi saya ini selaku observer Ibu Irna bahwa ternyata Ibu Irna juga berhasil menuntun coaching, menemukan rencana-rencana aksi ke depannya yang akan dilakukan oleh coaching ini. Dan juga tadi saya amati Ibu Irna juga sudah berhasil mengorek informasi-informasi, komitmen-komitmen yang akan dilakukan oleh coaching dengan penuh tanggung jawab. Dan alhamdulillah tadi saya juga sudah mengamati Ibu Irna bahwa Ibu Irna ini sudah fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai, memperhatikan coaching, menghadirkan penuh atau present, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentu pertanyaan berbobot ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa Ibu Irna ini dengan proses yang dilakukan tadi. Nah, Ibu Irna, untuk kedepannya lagi nih Ibu Irna, apalagi kira-kira rencana Ibu Irna supaya proses coaching ini jauh lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya lagi di sini saya kalau bertindak lagi sebagai coach, saya ingin mendalami lagi bagaimana memahami alur tirta dan melakukan coachingnya supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik dari yang saya lakukan hari ini. Ya, jadi memang harus begitu Ibu Irna. Kita ini harus selalu mempraktikkan pengetahuan kita ini tentang alur tirta. Semakin banyak kita berlatih, maka akan semakin menambah kepercayaan diri kita untuk membantu rekan kita ini mengembangkan potensinya, menemukan solusi-solusi, strategi-strategi apa yang akan dia lakukan, dan komitmen-komitmen yang akan dia tempuh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya kira itu ide yang cukup bagus dari Ibu Irna ke depannya. Ya.
kasih atas masukannya, sangat luar biasa. Saya mohon bimbingannya Bapak untuk kedepannya lagi dan jangan sungkan-sungkan ya Pak memberikan sarannya ya Pak. Iya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Irna karena kita sudah saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, dan yang lebih utama bagaimana supaya coach kita ini dapat menemukan masalahnya, mengeluarkan unek-uneknya, dan lebih utama lebih penting dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irna atas waktu dan kesempatan kita ini untuk berbincang-bincang, saling menguatkan, membagi untuk menemukan solusi dan potensi yang dialami oleh si coaching. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.